susun di bagian akhir dari buku Harta Haram. Karena kalau dia tidak tahu bahwa tindakannya haram, dia tidak akan pernah bertaubat. Dia tidak akan pernah bertaubat. Dia anggap perbuatannya lumrah, biasa, orang mengurus KTP, mengurus SIM, mengurus urusan ke pemerintahan, semuanya pakai uang dia lihat, dia pakai uang juga, salah saya di mana? Kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak dapat hak saya. Apalagi ada pendapat sebagian para ulama, kalau tidak dapat hak kamu, boleh kamu melakukan, memberikan gratifikasi tersebut. Maka dia tidak akan pernah bertobat. Apalagi dia meyakini itu adalah hadiah kok, hadiah sama apa salahnya ngasih hadiah kepada ASN, apa ngasih hadiah salahnya kepada orang yang kerja di umpamanya pelayanan umum seperti kalau Anda cuci mobil, apa ngasih tip, salahnya ngasih tips ke mereka. Kan biasa aja. Apalagi kalau ke guru agama di sekolahan, di pesantren, apa salahnya kita ngasih hadiah kepada orang tua, kepada guru-guru pada saat penerimaan rapor dan lain-lainnya. Kan biasa aja. Sehingga kalau dia tidak tahu salahnya, nggak mungkin dia bakal bertobat. Orang yang bekerja di riba, dia tidak tahu bahwa itu riba dan riba diharamkan dalam syariat agama Allah, ya. Semua orang kerja di situ, apalagi ada alasan kalau itu haram berarti nanti siapa yang megang ekonomi negara? Orang kafir. Hah? Belum lagi juga ada sebagian ustadz-ustadz, dai-dai yang mengatakan tidak apa-apa, bukan itu yang dimaksud dalam riba dalam masa Nabi. Mana ada bank di masa Nabi? Kan tidak ada. Mana ada asuransi di masa Nabi? Kan tidak ada. Oleh karena itu tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, tidak mungkin mereka bertaubat. Kalaupun keluar, karena kadang mereka melakukan fraud, mereka melakukan korupsi di kantornya, dikeluarkan mereka atau mereka merasa keluar diri sendiri. Tapi bertobat tidak akan mungkin. Maka karena itu di buku saya susun di bagian akhir. Artinya setelah dia tahu ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, dan berasa dalam hidupnya tidak nyaman, tidak indah hubungan dia dengan istri dan anak-anaknya, tidak ada kebahagiaan, harta cukup, tapi rumah kayaknya satu dan lainnya tidak ada ketenangan dan kebahagiaan antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan ipar, ipar dengan istri Anda, dan seterusnya. Baru dia melakukan evaluasi. Apa kira-kira ya? Apa kira-kira ya? Hah? Ini yang akan bertaubat. Setelah dia merasakan neraka di dunia sebelum di akhirat, baru dia cari jalan. Baru dia pengen bertobat. Baru cari tahu. Allah memberikan hidayah kepada dia. Mungkin kelewat ceramah Ustadz Fulan di YouTube. Oh iya, jangan-jangan karena saya kerja di bank. Kerja di bank haram. Walau ceramah itu hanya dengar potongan itu saja. Intinya nggak kedengar. Oh jangan-jangan iya. Karena itu baru dia mau bertaubat. Umumnya begitu masa sekarang. Ya. Jangan Anda pikir masa sekarang itu orang hidup bagai dia menjaga raganya. Di mana setiap bulan ada medical check up. Minimal setiap 6 bulan ada medical check up. Check up-nya lengkap. Darah, apalagi biasanya urin, apalagi feses, apalagi tuh pengalaman semua. Ya, lengkap.
Berapa poin yang ingin dicek, ini dicentralkan semuanya. Jantung, paru, limpa, semuanya lengkap medical check up-nya setiap 6 bulan. Supaya apa maksudnya? Supaya sehat, supaya bugar. Untuk medical check up tentang rezeki ini mana ada? Adanya setelah tadi. Setelah dia merasa dia sudah dapat semuanya, dapat posisi, dapat uang yang banyak, tapi saya bantu. Nah, saya bantu lagi aja. Kenapa sih? Bisa dimulai? Bisa ya? Ya. Ketika itu baru dia cari-cari raba-raba. Yang jelas datang ke dokter nggak bakal ketemu sakitnya. Di Semarang waktu itu ada salah seorang bapak-bapak ada pensiun. Dia memberikan testimoninya karena dia pembawa acara kajian bedah buku Harta Haram tentang riba yang ini bahas. Ini tema saya. Tema saya maksudnya saya tinggal di Semarang, kerja di bank pemerintah di Sudirman di Jakarta. Bolak-balik setiap pekan Semarang, Jakarta. Saya sudah menjadi manajer di divisi marketing, kata dia. Tapi saya itu setiap hari pasti merasa kepala sakit dan minum apa bisa kepala sakit? Bukan merek, Bos. Minum duren. Lupa saya, Entalgin bukan seperti itu. Panadol. Setiap hari saya minum Panadol. Saya sudah berobat dalam luar negeri. Habis asuransi saya untuk berobat dalam luar negeri penyakit kepala. 10 tahun saya merasakan tidak sembuh-sembuh. Putus asa, kata dia. Sampai ada orang yang bilang, jangan-jangan kamu karena kerja di bank. Kan bank itu riba. Lalu saya, karena sudah putus asa, saya berhenti. Betul. Sampai sekarang semenjak itu tak pernah saya minum Panadol lagi. Ya. Kalau dari awal dia medical check up, sebelum dia masuk bekerja di tempat riba tadi, di bank pemerintahan tadi, bank plat merah kalau nama mereka. Sebelum masuk, kalau dia sudah jadi manajer kan udah lama banget tuh kan ya, sebelum masuk. Kalau dia tes, tanya ini aman untuk kesehatan dunia, akhirat, badan, fisik, otak, dan keluarga saya, sosial saya, aman atau tidak. Kalau dikatakan itu dosa, kalau dosa besar tidak ada yang aman. Ada dosa besar yang aman? Tidak ada. Yang aman itu adalah taat kepada Allah. Bila dia berbuat dosa besar, tunggu afa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa aminu ayatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmuz zalimun. Orang yang berbuat dosa kepada Allah waktu duha, mau malam, mau siang, siap-siap tunggu azab Allah. Baik azab yang khusus untuk dia atau azab yang umum.
Orang yang setiap saat menunggu akan datangnya azab, aman apa tidak hidupnya? Tidak bisa tidur nyenyak kalau Anda saja dikirimin surat ancaman tidak jelas dari WA, tak jelas. Ya, dalam waktu 2 kali 24 jam. Kamu harus serahkan uang 100 juta di tempat ini dalam tas koper. Kalau tidak, dalam waktu 2 kali 24 jam, dari waktu yang sudah kami tentukan, kamu siap-siap saja akan menghadapi kematian. Itu WA-nya tidak jelas, tapi Anda tenang. Hah? Kalau ada yang tenang, minta nomor WA-nya. Kita coba. Nanti kita lihat konklusinya seperti apa. Agar jangan dikatakan itu bohong-bohong. Ini penelitian. Kita lihat hasil penelitiannya si Fulan sudah merasakan. Lapor polisi ini, lapor polisi ini. Mungkin sampai ke Polri pun ikut jagain dia. Hah? Padahal yang memberikan ancaman tidak ada namanya, tidak ada nomornya, tidak jelas. Kalau biasanya kan diabaikan aja begitu atau tidak? Tapi karena berkaitan dengan nyawa, Anda kalau dikasih hadiah umpamanya, Anda mendapatkan sekian ratus juta, hubungi ini. Tapi tidak ada nama yang tidak jelas. Anda ikutin, tidak kan ya? Tapi kalau ancaman, kenapa Anda takut? Takut apa tidak? Kalau tidak kita coba tadi. Ini kita mau penelitian. Nah, ya, sekarang Allah yang mengancam. Allah jelas alamatnya. Jelas alamat Allah kan ya. Sama Allah berada di langit. Apa yang dalam hati kita Allah tahu. Ya, semuanya jelas. Cuman waktu ancaman yang akan diberikan oleh Allah tidak jelas. Bisa Anda hidup nyaman? Itu ancaman dari Allah. Tidak akan bakal tenang. Orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah di waktu duha, di waktu siang, di waktu malam. Yang akan bisa tenang orang-orang yang zalim. Karena sudah terlalu banyak dosa dan kezalimannya, sehingga dia bikin dosa dan kezaliman itu sudah tenang aja. Karena dia sudah pasrah mau mati kapanpun juga. Itu sudah mati jiwanya. Ya. Maka itu yang kita ingin jelaskan. Anda harus tahu dahulu apa yang diharamkan oleh Allah yang kita lakukan. Ya. Untuk itu ada sekitar 650 halaman ke belakangnya, silahkan dibaca di sana. Anda koreksi, Anda melakukan kasus yang mana. Kalau tidak ada, kemungkinan aman, kemungkinan juga belum aman. Karena kasus yang ada di sini, apakah termuat semua kasus yang ada di kehidupan di dunia? Tidak. Ya. Maka yang paling aman adalah tanyakan. Biasanya kan orang kalau sakit fisik, ya hasil check up semuanya bagus. Tapi tidur enggak bisa. Tidur aja nggak bisa dia. Itu dia menanyakan ke spesialis. Spesialis tidur apa? Saraf. Spesialis tidur apa? Hah? Saraf. Betul. Bukan mata. Bukan telinga juga. Hah? Wah, saya nggak tahu ya. Saya makanya bertanya saya karena nggak tahu. Orang nggak bisa tidur. Itu datang ke dokter apa? Spesialis apa? Psikologi. Psikologi. Saraf. Enggak. Psikologi sekarang. Atau semua dokter. Ya, seperti itu. Kalau Anda cek, jangan-jangan tensi darah. Aman tensi darah. Jangan-jangan apa lagi biasanya?
Apa lagi biasanya? Pokoknya dia akan mencari-cari. Ya. Maka begitu juga ketika Anda bertransaksi mencari rezeki Allah Azza wa Jal, Anda seharusnya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qarafi yang beliau nukil ijma' yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya yang beliau nukil dari Al-Imam Al-Syafi'i dalam Ar-Risalahnya. Bahwasanya seorang mukmin tidak boleh bertransaksi apapun juga sampai dia mengetahui syariat Allah dalam hal tersebut. Kalau dia akan berjual beli, sampai dia tahu dulu syariat Allah. Kalau dia jual jasa atau membeli jasa, sampai dia tahu dulu syariat Allah. Kalau dia melakukan investasi, dia harus tahu dulu syariat Allah dan dia pelajari tentang hal yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan. Bila halal, dia lakukan. Bila tidak halal, dia akan tinggalkan walaupun di depannya iming-iming dunia angka yang besar. Karena bagi dia itu bukan suatu kebahagiaan. Begini seorang muslim hidup. Ya. Tapi kerja dulu, cari uang dulu, sudah dapat, nggak tenang baru nanya. Jangan-jangan ada yang tidak haram, ada yang tidak halal. Kalau gitu yang sakit itu dulu. Itu masih sayang Allah kepada Anda. Kalau tidak dikasih sakit sehingga Anda nggak bertanya, langsung mati, itu azabnya di akhirat dan azab lebih pedih. Maka bila Anda berbuat dosa dan jiwa Anda tenang-tenang saja, fisik Anda aman-aman saja, ini pertanda bahaya. Jelas. Kalau Anda bikin dosa nyontek pada saat ujian, habis itu perasaan nggak tenang. Iya atau tidak? Hah? Atau makan di kantin kampus atau sekolah atau di kantor. Makan 5, bayar 2. Tenang perasaan setelah itu? Hah? Kalau tidak tenang perasaan Anda, berarti Allah sayang kepada Anda. Allah ingin Anda bertobat di dunia dan menyelesaikannya sebelum nanti di akhirat Anda menyelesaikannya. Jelas? Baik. Cukup? Cukup atau belum? Belum, akhi. Belum. Hah? Ada tanya jawab enggak? Masih ceramah nih. Dan tuh tinggal bilang, jangan sungkan-sungkan. Masih ceramah lagi? Atau tanya jawab aja? Ceramah aja? Ya udah saya ceramahin antagian tuh. Dia mau tahu penyakitnya ini, mereka mau minta didiagnosa satu-satu. Makanya butuh bertanya. Oh, iya, ini udah pada sakit semua ini. Bismillah. Ini surat orang-orang sakit ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan pinjam-meminjam dalam bentuk uang? Menimbang adanya inflasi. Apakah dengan pinjam 100 juta misalnya kembali 100 juta juga atau lebih? Bagaimana dengan orang yang hanya membayar bunga di bank tanpa mengurangi pokok pinjaman? Apakah nafkah kepada keluarga yang menerima berdosa? Ini berapa pertanyaan? 2 ini. Sepertinya 2 ya. Ini dari ibu semua ini. 1 Bapak. Ini. Ini ibu. Bapak cuma 1. Kelihatannya banyak mereka ini. Sehat semua kali ya, alhamdulillah. Gak perlu diminta didiagnosa. Ya. Kalau Anda pinjam uang rupiah dengan rupiah,
Kalau inflasinya tidak besar, ya sepakat para ulama rupiah dibayar rupiah, dolar dibayar dolar, atau real dibayar real, ringgit dibayar ringgit, dan seterusnya. Kalau inflasinya kecil, kalau inflasi Indonesia, kalau rupiah kan berapa? 6% per triwulan? Ya, iya atau tidak? Iyain aja dah. 6%, 5%, sekitar segitu. Ya, itu kan kecil. Kalau Anda pinjam bulan ini, Anda bayar dalam jangka waktu di bawah 6 bulan. Itu cuman berkurang uang Anda, rupiah Anda sebesar, kalau Anda pinjamkan 100 juta, dia bayar 100 juta lagi. Tapi daya belinya sudah berkurang menjadi 95 juta atau 94 juta. Apakah boleh dia tambahkan 6 juta sehingga dia uangnya tidak berkurang? Kalau yang meminta untuk ditambahkan 6 juta adalah yang meminjamkan, itu namanya riba. Tapi kalau yang meminjam, yang menambahkan pada waktu pelunasan, tidak dipersyaratkan di saat meminjam, akad pinjam meminjam. Tapi pada waktu pelunasan, 100 juta dipinjamnya, dia bayar 150 juta. Boleh? 6 juta tadi haram, ini 50 juta halal. Gitu? Ya. Iya boleh. Karena dia berarti memberikan hibah sudah dilunasi. Dan tidak ada persyaratan di awal. Maka boleh. Faqadani wa zadani. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah berhutang kepada beliau di perjalanan karena Rasulullah membeli unta Jabir dan dibayarnya belakangan di Madinah. Maka kata Jabir, Rasulullah bertemu denganku di masjid, lalu beliau membayar hutangnya dan beliau tambahkan. Berarti ini boleh. Tapi kalau diikat dari awal, saya pinjamkan kamu 100 juta dengan syarat kamu bayar 100 juta tambah inflasi. Ini riba. Walau inflasinya kecil, seperti umpamanya 2%. Dia pinjam hari ini, dia bayar bulan depan. Paling inflasinya 2% kan ya. Kalau tadi per kuartal sebanyak 6%, berarti kan sekitar 2%. Ya, kecil kan 2%. Ini riba. Jelas? Karena dia syaratkan pertambahan. Kalau dia mengatakan, kalau gitu rugi 2 kali saya. Uang saya sebulan tidak bisa saya gunakan, dia bayar kurang 2%. Ya, memang dari sisi ini Anda rugi. Ya, kalau Anda tidak ingin rugi, tidak ingin berkurang, pinjamkan ke dia emas 999. Emas murni, pinjamkan ke dia. Dia butuh uang umpamanya 10 juta, pinjamkan 10 gram. Emas batangan antam. Ya, katakan ke dia nanti bayar 10 gram lagi. Walau ternyata waktu dia pinjam, dia jual dapat 10 juta. Ketika dia membayar, dia beli dengan harga 11 juta. Ada perbedaan 10%? Ada. Ini tidak riba, karena Anda pinjamkan emas. Tapi sebaliknya, kalau emas turun, walaupun sekarang turunnya cuma 200 rupiah, naiknya 100 ribu. Turun 200 rupiah.
Dia waktu pinjam 10 juta 10 gram. Waktu dia beli dapat 9.975 rupiah. Nah, ada beda 25 rupiah. Untung yang minjam. Ya, itu halal karena pinjam meminjam itu, qard itu adalah akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Dia menerima sesuatu dan dia kembalikan ganti yang semisalnya. Ganti emas ya emas. Jelas? Ganti rupiah adalah rupiah. Dia turun naik itu bukan salah yang minjam, juga bukan salah yang meminjamkan. Itu salah siapa? Salah Anda. Kenapa Anda pinjamkan rupiah ke dia? Coba emas Anda pinjamkan ke dia. Hah? Tidak akan turun, tidak akan kena besar inflasinya. Jelas ini? Tetap itu riba, tidak boleh. Ada orang yang hanya membayar bunga di bank tanpa mengurangi pokok pinjamannya. Apakah nafkah kepada keluarga yang menerima berdosa? Keluarga tidak ada dosa atas perbuatan suaminya. Tidak ada berdosa atas perbuatan ibu di rumahnya. Perbuat dosa masing-masing yang menanggung. Ya. Tetapi konsekuensi hidup sosial itu saling mempengaruhi. Saling memberikan efek bersatu dan lainnya. Anda duduk di sini, dengan Anda duduk di sini, dengan Anda duduk di rumah, tanpa ada anak istri. Mana yang nyaman? Sama-sama duduk kan ya? Mana yang nyaman? Nyaman di rumah Allah? Duduk Anda dengan kajian saya, duduk Anda dengan kajian Ustadz sebelah. Sama-sama duduk kajian sama-sama dengan Ustadz, tapi bersebelahan. Mana yang nyaman? Wallahu a'lam. Bisa di Ustadz sebelah Anda lebih nyaman? Itu tergantung keimanan. Karena at-tuyuru kata Nabi ala misliha taqa. Burung itu hanya nyaman berteman dengan burung. Dengan kucing nggak nyaman burung berteman. Bila orang nyaman berteman dengan ahli bid'ah, berarti dia dekat dari situ. Kalau nyaman dia dengan berteman dengan orang yang takwa, dengan orang yang soleh, berarti dia dekat dengan kesolehan. Dan seperti itu tadi saya katakan, suami berbuat dosa, dosa dia yang nanggung pasti. Tapi kalau bahasa sekarang aura kali ya. Aura dia di rumah, bila ada satu pendosa, itu orang rumah pasti nggak nyaman. Jangankan manusia, benda mati pun itu tidak akan tenang dan nyaman. Salah seorang ulama salaf mengatakan, tidaklah aku berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan aku lihat dampaknya, pengaruhnya kepada istri dan hewan tunggangan. Ada pengaruhnya. Sampai hewan tunggangan ada pengaruhnya. Sampai motor yang motor mungkin benda mati kan ya. Setelah Anda sholat, setelah Anda berbuat maksiat, itu motor nyaman mana dipakai? Tanya ke motor. Pasti ya. Ada aja yang rusak. Karena hidup di atas dunia ini, Allah ciptakan semua dengan keserasiannya, keharmoniannya, kesempurnaannya. Bila ada satu tidak melakukan fungsinya, semuanya rusak, berdampak efek domino. Sama dengan Anda punya perangkat ini, handphone atau laptop. Kan banyak jaringan-jaringan di dalam kan ya. Ada satu saja yang tidak pada tempatnya, yang satu yang kurang ajar. Satu ini aja, satu perangkat kerasnya. Mati atau tidak pada tempatnya, atau bergoyang. Itu semuanya nggak bisa nyala. Semuanya nggak bisa aktif. Kalaupun aktif, yang keluar gambar menakutkan. Gambar ransomware.
Seperti itu. Begitu kehidupan di dunia. Maka kita akan menjadi nyaman kalau satu keluarga Anda sebagai orang tua ajak anak istri bertakwa kepada Allah. Anda sebagai istri ajak suami, anak-anak bertakwa kepada Allah. Ajak orang tua, orang kerabat dekat kita, doakan agar mereka diberi hidayah sunnah oleh Allah. Ajak tetangga kita agar diberikan hidayah sunnah oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga keharmonikan hidup itu Anda rasakan di dunia sebelum di akhirat. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Saya punya emas 1 gram. Lalu saya ingin menambahkan 1 gram lagi di toko yang sama. Apa boleh langsung membayar uang 1 gram tambahannya atau emas 1 gram yang saya lama harus dibeli oleh pemilik toko emas? Apa maksudnya ini? Dia punya 1 gram emas, lalu ingin satu ini jadi 2 atau 1 dan 1. 1 jadi 2, 1 gram jadi 2, berarti ditempelin begitu. Apa boleh langsung bayar 1 gram tambahannya atau emas 1 selama satu beli? Apa maksudnya? Dia punya 1 gram, ada ingin beli 2 gram, begitukah? Ini Anda mereka-reka, saya meraba-raba. Yang benar kira-kira yang mana? Dia punya 1 gram. Dia ingin yang 2 gram. Tapi kalau tadi yang saya ini 1 gram, 1 gram lagi dia tempelkan. Kalau dari bahasanya dia. Coba saya baca lagi. Saya punya emas 1 gram. Lalu saya ingin menambahkan 1 gram lagi. Paham? Itu berarti punya 1 gram, ingin nambah sehingga jadi 2. Hah? Apa boleh langsung membayar uang 1 gram tambahannya atau emas 1 gram? Kalau yang Anda sampaikan tadi, dia bisa 1 gram ingin ditukar dan dengan tambah rupiah dan nanti dengan 2 gram. Ini pertanyaan Anda atau pertanyaan dia? Tulis dulu pertanyaan Anda, nanti saya bacakan. Kalau pertanyaan dia tadi jelas. Pertanyaan dia ini nggak ada masalah, alhamdulillah. Dia punya 1 gram, tolong dong tempelin sama itu tuh saya beli, nih uangnya. Saya bayar uang tempelannya. Kalau pertanyaan Anda tadi bermasalah, silahkan tanyakan. Karena menukar emas dengan emas ditambah rupiah. Kalau ini khilafnya panjang ini tentang masalah menukar, karena ada hadis fudalah di mana dia mendapatkan eh, apa namanya, dia mendapatkan rantai, dia ada permatanya, kemudian dia beli dengan 10 gram. Ternyata semuanya harganya ada 12 gram. Ketika ditanyakan kepada Nabi, la tabi' hatta tufsal. Jangan dijual sampai dipisah dulu. Dipisah satu-satu, emas tukar emas, kemudian yang satu lagi yang permatanya ditransaksikan dengan permatanya. Seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya asuransi kesehatan dan jiwa yang didaftarkan dan dibiayai oleh perusahaan milik keluarga? Karena saya sebagai salah satu pemegang saham, asuransi ini berinisial A, perusahaan asuransi Jerman.
Yang mendaftarkan adalah adik saya sebagai direktur perusahaan keluarga kami. Info yang saya dapat, asuransi syariah ini tidak ada denda. Kenapa didenda? Anda yang ngasih uang, dia yang didenda juga. Asuransi kan Anda yang terima uang atau Anda yang ngasih uang? Terus kok didenda? Kok telat ngasih uang didenda? Antum telat ngasih uang jajan anak didenda sama anak. Sama istri didenda juga. Kalau ya kasihan banget untuk udah capek cari, telat atau kurang didenda. Ya. Sebagian dana untuk saham perusahaan syariah. Pertanyaannya, apakah saya boleh manfaatkannya? Bila Anda tidak ikut sama sekali, didaftarkan langsung automatically atau secara otomatis oleh perusahaan. Karena Anda sebagai pemegang saham, bila itu namanya syarat dari pihak yang berwenang bahwa pemegang saham inti harus memiliki asuransi A, B, C, kesehatan, asuransi jiwa, dan lain-lain. Kalau seperti itu, Anda dipaksanya. Kalau dipaksa, cari mudarat yang paling kecil. Yang jelas Anda tahu haramnya asuransi konvensional. Ada asuransi yang dia ngaku syariah. Ya, Anda ragu. Tapi kan ini lebih baik yang ragu daripada yang jelas haramnya. Ya atau tidak? Ya. Kalau ada yang jelas halalnya, tentu wajib yang jelas halalnya. Ya. Maka bagi Anda tidak ada masalah dan boleh memanfaatkannya. Kalau memanfaatkannya boleh. Tapi kalau izin Anda diminta oleh dia dari awal, kata mamanya, Kak, ini kita anggota keluarga sebagai pemilik inti, pemegang saham inti, ini harus begini-begini, memiliki asuransi A, B, C, D. Ya, kalau Anda tanyakanlah, kalau memang itu merupakan syarat untuk memperpanjang izin usaha, ya apa boleh buat. Ya, dan sampaikan pilih yang syariah. Ya, Allahu a'lam. Boleh Anda menggunakannya sebesar premi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon bertanya. Apa hukumnya jika kakak menawarkan ingin dibelikan apa ini? Ingin dibelikan apa jika ingin dibelikan apa jika sedang keluar kota? Kakak baik sekali. Kalau belum minta dibelikan masih nanya. Menawarkan ini itu. Bagaimana kalau saya tidak enak lalu menyebutkan satu barang yang ditawarkan yang terjangkau? Jazakallahu khairan. Apa hukumnya jika saudara menawarkan? Halal hukumnya, alhamdulillah. Ya. Gampang Ustaz. Dibeliin oleh-oleh Ustaz. Iya halal Ibu, sudah jangan panjang-panjang. Kan Anda nggak minta, dia yang nawarkan, malah dia rewel nawarkan. Ya. Izin bertanya Ustaz, ya, kedua orang tua saya sudah meninggal. Saudara kandung dari ibu bapak sudah tak ada semua. Saya 3 bersaudara, perempuan semua. Harta waris ada, sawah ada 1 rumah. Ingin saya tanyakan, berapa bagiankah yang kami terima apabila sawah dan rumah dijual? Berapa persen yang harus kami keluarkan untuk infak wakaf? Infak wakaf tidak ada kewajiban. Berapa persen yang Anda terima? Perempuan, berarti ini anak Anda bertiga anak perempuan kan ya? Anak perempuan bisa interaktif ini yang bertanya? Yang bertanya bisa interaktif? Karena saya akan mencari masih ada asobahnya yang lain atau tidak. Kalau tidak bisa interaktif, saya lengkap.
Untuk ibu yang bertanya boleh disampaikan lewat mic di bawah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dia bapak ibunya meninggal, sedangkan dia hanya 3 orang perempuan anak. Iya betul. Anak laki-laki tidak ada. Nggak ada. 3 perempuan. Ayah ibu dari yang meninggal, ada yang masih hidup? Kakek nenek Nggak Anda? ada. Sudah nggak ada semua. Sudah tidak ada semua. Paman dan bibi Anda atau saudara-saudari dari ayah ibu Anda, ada yang masih hidup? Nggak ada. Sudah nggak Tidak ada ada semua. Paman dan bibi Anda, paman Anda, saudara laki-laki ayah, ada punya anak laki-laki yang masih hidup? Carilah di Google. Oh, ada dari Bapak ada. Ada berapa orang? Banyak sih kok dari Bapak. Oh, kok banyak? Tadi kok lama banget? Kenapa Ustadz? Iya tadi kok jawabnya kok lama banget? Makanya saya suruh cari di Google dulu. Kalau ada, Anda dapat 2/3, 1/3 dibagi rata kepada anak paman yang masih hidup. Berarti mereka statusnya adalah anak saudara dari yang meninggal yang memiliki harta warisan tadi. 1/3-nya. Jelas? Terjual semuanya 1 miliar. 666 juta, Anda bagi 3 masing-masing dapat 222 juta. Sisanya dibagi rata kepada anak laki-laki dari saudara ayah Anda. Oh. Jelas? Saudara ibu enggak ya? Ini harta ayah atau harta ibu? Ada ayah, ada ibu. Harta. Kalau yang sawah ibu, yang rumah ayah. Kalau yang sawah, saudara ibu masih ada yang hidup? Nggak ada. Anak laki-laki dari saudara ibu ada yang hidup? Nggak ada juga. Cari lagi di Google, siapa tahu ada. Tadi ada kan? Tadi dari Bapak. Ya. Kalau tidak ada, paman dari ibu ada yang hidup? Nggak ada. Anak laki-laki dari paman ibu ada yang hidup? Ini ada dan tidak? Nggak ada Ustaz. Kalau tidak ada, Anda bagi 3. Yang sawah ya? Ya. Tapi konsekuensinya kalau ada, wajib Anda berikan haknya dia. 1/3. Walau sudah balik nama ketiga anak perempuan ini. Karena ini hak mereka yang Allah tetapkan untuk mereka. Bila tidak dibagikan oleh Anda bertiga, tentu Anda bertiga akan membagikan kepada mereka nanti di akhirat dengan pakai pahala kalau ada. Kalau tidak ada pahala, dosanya yang akan dipikul oleh Anda bertiga. Ya, cek dulu baik-baik ya. Ya, makasih Ustaz. Allah barik fiik. Ustaz, kami ibu-ibu belajar bahasa Arab di masjid. Masya Allah. Bolehkah kami membayar SPP di dalam masjid? 1. Bolehkah kami memberi hadiah kepada ustazah kami? Misal memberi oleh-oleh atau memberi kenang-kenangan saat perpisahan. Ini baru belajar dan langsung perpisahan. Tanya belajar, tanya perpisahan. Ya, sebaiknya ini saya tidak tahu apakah langsung atau tidak. Yang sebaiknya adalah pihak masjid yang menyelenggarakan dan bayarnya bukan ke gurunya, langsung ke masjid. Ya, dengan demikian teratur rapi. Ya, kemudian sehingga bagi guru menjadi halal dan menjadi bukan transaksi di masjid. Karena transaksinya kalau dengan DKM kan bisa di di kantor DKM masjid dan seterusnya. Kemudian kalau ingin memberikan oleh-oleh, boleh beritahukan kepada
pihak penyelenggara, boleh kami berikan oleh-oleh kepada guru yang akan perpisahan ini, kalau mereka izinkan tidak ada masalah. Lanjut. Ini apa baru ini? Ustadz, kalau kita sudah jadi member, misal member S Hardware, kita beli barang dengan harga member titik-titik. Boleh enggak Ustadz? Ini membernya berbayar atau gratis? Atau ada bayar tapi sekedar imbalan beli kartu? Yang mana ini? Membernya gratis, Ustadz. Tidak bayar. Tidak bayar. Berapa? Untuk Dapatnya bagaimana? Kalau dia belanja sekian dapat biasanya, member gitu. Iya, biasanya kalau belanja namanya member TikTok gitu, terus kan dibelanjain, terus kan dapat poin. Ya boleh, Apa, boleh. poinnya Ini kumpulin. boleh, nggak ada masalah, boleh. Alhamdulillah. Yang tidak boleh itu ada yang lain, tapi saya nggak tahu merek ini atau merek yang lain. Biasanya Plaza, ini Plaza apa namanya ini? Supermarket bangunan, ada yang lain yang berbayar sekitar 200.000 untuk member. Ya, dengan demikian dapat potongan diskon. Yang tidak member tidak dapat potongan diskon. Ini hukumnya haram. Ya, karena dia mungkin sudah bayar 200.000, nggak dia pakai-pakai, rugilah 200.000. Berarti tidak ada imbalannya. Dia pakai, tapi ketika dia beli barang yang dia inginkan tidak diskon sampai selesai, kan hilang juga. Ini kan mengandung unsur ketidakjelasan, mengandung unsur gharar. Dan bila dengan dia membayar tadi 200.000 dapat untung berlebih, sehingga dia hitung dapat 300.000. Berarti ini kan uang 200.000 mendapat 300.000. Ini namanya riba. Wallahu a'lam. Tapi kalau gratis atau belanja dapat kartu member, tidak ada masalah, boleh. Ustadz, suami ana bekerja sebagai mitra kerja suatu perusahaan di bidang IT. Dalam perjanjian kontrak tidak disebutkan lembaga-lembaga perusahaan yang akan dikerjakan atau dilakukan maintenance. Padahal perusahaan tersebut kebanyakan adalah bank dan leasing. Apakah suami saya harus memutuskan kontrak tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, harus memutuskan kontrak. Bagus sekali pertanyaannya. Karena sebagian besar leasing dan apa tadi itu? Bank. Berarti sebagian besar gajinya tidak halal. Ngapain Anda bekerja gaji Anda tidak halal? Anda maunya bekerja, dapat gaji, dapat bonus, dapat insentif, dapat tunjangan, semuanya halal. Iya atau tidak? Bukan gaji aja. Ini gaji aja tidak halal semuanya. Kan rugi. Belum lagi tidak pun, walaupun tidak halal, Anda juga dapat dosa. Mensupport sebuah usaha yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Itu kan Anda dapat dosa itu. Walau tidak dapat, walau Anda udah saya tidak akan ambil yang dari kalau melakukan pekerjaan di bank saya nggak ambil. Ya. Walaupun tidak Anda ambil, Anda sudah berdosa. Banyak kan ruginya. Uang nggak dapat, dosa dapat. Baik. Maka keputusannya ingin resign tadi betul itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang tua saya sudah lama meninggal. Saya 12 bersaudara. 2 saudara kami sudah meninggal. Orang tua kami meninggalkan 5 petak sawah, 1 kebun,
dan 1 rumah beserta pekarangan. Saya meminta kakak pertama saya untuk membagi warisan, tapi kakak saya menolak dengan alasan ibu kami berpesan untuk tidak ada jual atau bagi. Kalau mau ya tinggal di kampung, tempati rumah dan olah sawah. Kalau mau bagi tidak ada warisan-warisan yang ada tanah kuburan. Masya Allah. Kalau kuburan di kampung ya, cari nafkah di kota. Silahkan bagi tanah kuburan. Saya sekarang dijauhi oleh kakak pertama dan kakak yang tinggal di kampung. Saya pun sudah enggan untuk sekedar datang ke kampung karena enggak enak dengan saudara yang lain yang berhak atas warisan. Mohon nasihat Ustaz, apa harus saya lakukan? Bagaimana hasil panen yang dimakan kakak yang di kampung haram atau tidak? Syukran Ustaz. Baik. Kewajiban bagi Anda untuk menasihati kakak-kakak Anda. Ini kan 12 bersaudara, berarti selain dia ada berapa orang? 11 begitu? Ya. Anda mau 11 saudara-saudari Anda masuk neraka? Ada yang mau? 1 saudara-saudari Anda pasti tidak mau dia masuk neraka. Ya. Anda tahu, tapi Anda diamkan. Kewajiban Anda jangan minta warisan. Ya. Suruh Anda foto Al-Quran, surah Al-Quran ayat 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, ayat 176 dari surat An-Nisa. WA-kan ke mereka setiap hari. Dengan terjemahannya ya. Di mana Allah menentukan bagian-bagian hak waris masing-masing. Dan Allah menjanjikan neraka bagi yang menentang Allah, mendurhakai Allah dalam pembagiannya ini. Ya. Dan selalu berdoa kepada Allah. Walaupun Anda tidak pulang, tidak langsung menyampaikan. Semoga mereka mendapat hidayah. Ya. Memang tidak pulang, tapi dakwahnya lancar lewat WA setiap hari, 3 kali sehari. Pagi WA kan, besok WA kan. Kalau mereka nanya, apa-apaan ini? Kok apa-apaan? Kamu saya kirimin potongan Al-Quran kok malah marah? Berpahala saya, kamu berpahala juga. Alhamdulillah. Seperti itu ya Ibu. Kalau dia marah lagi, karena saya sayang, khawatir ini harta yang tidak kalian bagi warisnya, ada yang tidak redha, mengakibatkan kalian memakan harta yang tidak halal yang akan dimurkai oleh Allah. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Apakah pay letter seperti titik-titik? Pay letter banyak kan ya? Banyak. Subhanallah. Itu riba Ustaz. Jika iya, mohon beritahu ancamannya jika tidak bertobat juga Ustaz. Iya, betul itu riba. Karena arti pay letter itu apa? Bayar belakangan. Kalau terlambat, enggak apa-apa. Bayar belakangan dengan pertambahan atau pengurangan? Atau tidak ada pertambahan? Tapi kalau sudah terlambat, semuanya kena denda. Ya. Ini mau tidak terlambat sudah riba. Karena dia bukan jual beli. Dia nalangin Anda. Sama A dan B berjalan, kata A kepada B, seluruh kebutuhanmu beli, saya yang bayarin. Terus gratis Pak? Ya enggak lah. Nanti kamu bayar ke saya, mau nyicil boleh, selama umpamanya sekian hari. Tapi saya dapat laba dikit ya. Ini kan manfaat pertambahan dari pinjaman. Ini sama dengan kartu kredit.
Kan sama dengan kartu kredit. Kata yang punya, yang nerbitin kartu, kata penerbitnya, bank penerbitnya, kata dia, kamu pakai aja saya belanja, saya bayarin. Tapi nanti kasih saya pertambahan ya. Kalau terlambat ada lagi pertambahan. Kalau terlambat lagi ada lagi pertambahan. Terlambat lagi nama kamu nanti saya masukkan ke daftar hitam. Memang ke daftar hitam gimana? Ya rasakan aja lah nanti kata dia. Ya, seperti itu. Ini murni riba. Ini murni riba. Namanya saja yang pay letter. Jika riba, mohon beritahu ancamannya. Ancaman riba, baca di buku Harta Haram. Panjang ancaman riba. Di antara ancaman riba yang paling berat, mengumumkan perang melawan Allah. Perang melawan Allah. Ada yang berani? Kampung Ceger lawan Kampung Bambu Apus. Pada takut dua-duanya kan ya? Itu manusia lawan manusia. Bagaimana kalau Kampung Ceger lawan ET? Manusia ET. Manusia apa? Manusia Mars. Ada yang berani? Ada yang berani? Kalau ada yang berani, ntar malam datang ke rumahnya. Pada sama-sama makhluk Allah. Sekarang pencipta langit dan bumi yang mau dia lawan. Ya. Sehingga Imam Malik mengatakan, saya bolak-balik Al-Quran dari hafalan saya selama 3 hari, tidak saya temukan dosa yang lebih besar dan lebih berat dalam Al-Quran yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam perutnya melebihi riba. Karena satu-satunya ancaman perang melawan Allah. Allah mengatakan, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Jika kalian tidak bertobat, tidak berhenti dari riba, berarti umumkanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya, dan selanjutnya, Afan Ustaz, anak ingin bertanya, bagaimana hukum seseorang yang bekerja di Kementerian Keuangan di luar divisi bea cukai dan pajak? Divisi apa kira-kira itu? Apa divisinya berarti? Di luar pajak, di luar bea cukai. OB? Ya, OB dia mensupport pajak dan bea cukai juga kan? Apa kira-kira? Wallahu a'lam. Kira-kira akan berkenan dengan hutang atau tidak? Karena negara kita tidak ada cara mencari uang kecuali dengan meras rakyatnya hutang ke orang luar. Bayar pakai uang perasan ke sana. Ya, uang pajak itu bahasa kampungnya uang palak. Palak, pajak sama. Cuman pajak resmi, palak tidak resmi. Ini itu aja bedanya. Hukumnya bagaimana? Ya sama. Palak ada yang halal. Pajak juga tidak ada yang halal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Afan ingin bertanya, qadarullah kedua orang tua sudah tidak ada dan kami bertiga saudara perempuan semua, perihal warisan, saat pembagian itu tante dan om sudah mengikhlaskan gitu, tidak mau menerima pembagian tersebut. Hukumnya bagaimana ya Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Semoga Ustadz dan keluarga dan kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah. Al-Hafiz. Allah barik fiik. Ya tidak mau dia dikasih harta, ya alhamdulillah. Yang mau aja kasih. Jelas? Dia sudah halalkan, alhamdulillah.
Ya, Anda kalau nggak ada yang mau uang, sini taruh aja sini. Boleh. Halal insya Allah. Mau handphonenya, mau kartu kredit jangan. Mau kartu debitnya maksud saya, taruh aja sini sama pinnya sekalian. Silahkan. Halal ibu, nggak ada masalah ibu ya. Dia nggak mau, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ana mau bertanya Ustaz, Ana istri kedua dibelikan mobil sama suami. Istri pertama pun dibelikan. Yang ingin Ana tanyakan, apakah mobil yang sudah dibelikan suami atas nama Ana mutlak jadi milik Ana atau garis miring menjadi waris Ana? Tanyakan kepada suami, ini maksudnya hibah atau sekedar pinjam nama? Ya, karena kan ada aturan pajak pajak progresif. Kalau suami beli mobil 3, satu nama dia, istri kedua nama dia, istri pertama nama dia, tentu pajak yang kedua ketiga mahal. Lalu dia mungkin pinjam nama istri kedua dan istri pertama. Itu untungnya akhir. Lihat, dalam masalah pajaknya untung orang yang punya istri berdua. Ya, kalau seperti itu berarti itu bukan milik Anda. Tinggal Anda tanyakan. Kalau diserahkan pakai aja kata dia, pakai aja ini milik aku atau bukan? Iya dong milik. Oh udah, sudah halal milik Anda dan menjadi kalau Anda wafat menjadi hak waris Anda. Kalau dia wafat itu tidak diwariskan, milik Anda penuh. Alhamdulillah. Bismillah Ustaz, apa boleh arisan keluarga? Karena ada yang bilang boleh, karena kalau enggak arisan keluarga jadi putus silaturahim. Jazakallah khair Ustaz. Arisan itu akadnya pinjam meminjam. Pinjam meminjam asal bayar, tidak ada riba, tidak ada bunga, boleh. Alhamdulillah. Jelas? Yang dapat kocokan, dia minjam. Yang belum dapat, dia meminjamkan. Kalau tidak ada pertambahan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada pertambahan, yang dapat harus nanggung makan. Yang dapat itu bukan dapat uang, dapat pinjaman. Sudahlah dia dapat pinjaman, harus bayar, dia harus menanggung makan yang meminjamkan. Kan zalim sekali itu. Itu iya dari riba. Tapi kalau tidak ada, tapi kalau keluarga kan biasa aja saling undang makan. Tidak ada masalah. Kalau arisan keluarga. Ustaz, apa boleh kasih kado ke guru yang niatnya cuma ucapan terima kasih saja? Jazakallah khair, Ustaz. Kalau guru anak Anda sudah tidak sekolah di sana, mantan guru berarti ya, boleh kasih kado, boleh. Kasih hadiah motor, boleh. Kasih rumah, bagus sekali. Dengan syarat anak Anda tidak sekolah di situ lagi. Tapi kalau anak Anda masih aktif sekolah di situ, amplop saja haram. Ada isinya dikit lah ya, 100.000, 10.000, itu haram. Kalau sudah enggak, rumah halal. Anda mau rumah yang halal atau yang 100.000 haram? Rumah yang halal semua orang mau. Ustaz, apakah bayar fee untuk pembuatan paspor? Apa diperbolehkan? Karena saya baca di MUI boleh. Fee buat paspor itu maksudnya apa? Kalau kepada oknum ASN-nya tentu haram. Tapi kalau untuk ke negara ada uang administrasi yang harus Anda bayar legal ke melalui bank, itu hukumnya halal. Tidak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu suami usaha mandiri, suami saya terjerat utang riba kartu kredit dan ada kendala pembayarannya sampai sekarang belum lunas. Makin bertambah ada bunganya. Sekarang suami sudah bekerja di perusahaan, ada gaji tiap bulannya. Insya Allah sudah bertobat dan dari riba. Apakah hutang ribanya harus langsung dilunaskan? Atau boleh dicicil jika ingin
dilunaskan, kami harus pinjam dana ke orang tua saudara karena biayanya besar. Yang wajib dibayar oleh suami Anda hanyalah pokok hutang ribanya. Ya, bunganya haram dia bayar. Kalau pokok hutang ribanya sudah lunas, umpamanya dia pinjam terpakai dari kredit dan lain-lainnya sebanyak 50 juta. Bunganya 20 juta. Yang 50 juta itu sudah lunas dia bayar, maka tidak ada kewajiban lagi. Wallahul. Bila belum lunas, dia wajib membayar sampai 50 juta. Baik. Jika sebagai project manager di kantor, tidak boleh menerima hadiah uang barang dari vendor kantor. Karena termasuk ghulul. Bagaimana jika ditraktir makan, Ustadz? Apa juga termasuk? Iya, memang traktir makan bukan hadiah. Bukan hadiah barang kalau traktir makan. Kalau hadiah uang barang dilarang. Tapi bagaimana kalau makan? Makan kan hadiah barang itu. Ya, sama hukumnya. Apabila pernah bekerja di bank riba setelah wafat belum bertobat dari dosa riba, apakah di alam kubur tetap diazab? Kalau dia tidak bertobat sebelum wafat, dan ini dosa besar. Dosa besar ini di bawah kesyirikan. Itu masih ada kemungkinan rahmat Allah untuk mengampuninya. Rahmat Allah sangat luas. Tapi kalau syirik, itu tidak memang. Syirik harus bertobat. Maka bagi ahli kerabat yang ditinggalkan, yang sudah tahu bahwa itu dosa besar, banyak-banyak mintakan ampun kepada Allah untuk kerabat yang sudah wafat tadi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menghapus dosa-dosanya. Apa hukumnya menabung di tabungan emas penggadaian? Riba. Alhamdulillah. Bagaimana bentuk menabung di penggadaian itu? Ada yang tahu? Yang Anda kirimkan ke dia emas atau rupiah? Kemudian dikonversinya menjadi catatan dia emas. Dia punya emasnya kah? Hah? Punya dia emasnya kah? Kalau Anda ingin tarik emas, kapan bisa dapat emasnya? Bisa di saat yang sama? Berapa lama menunggu? Tidak ada sehari 2 hari, 14 hari. 14 hari. Berarti dia memang nggak punya emas. Kalau bank Anda nabung uang, jam 10.25 terima transferan. 10.30 sekarang bisa Anda tarik tunai? Berarti dia punya uang apa tidak? Kalau emas dia enggak, Anda terima transferan emas ke tabungan Anda 1 kilo. Anda tarik tunai emas 1 kilo. Bisa? Enggak bisa. Dia suruh tunggu Anda 14 hari kerja. 14 hari kerja 3 pekan itu. 10 hari kerja apa 14 hari kerja ya. Seperti itu. Berarti dia tidak punya emas. Yang ada hanya konversi-konversi. Menukar emas dengan rupiah syaratnya ya dan biadin. Sedangkan ini tidak ada ya dan biadin. Bukan ya dan biadin saja. Tidak ada emasnya. Bolehkah menukar emas dengan handphone? Handphonenya tidak ada. Boleh? Boleh atau tidak? Berarti dia menjual barang yang belum dimilikinya. Jangankan emas yang Rasulullah syaratkan harus tunai dan segala macam, yang benda non-ribawi, non-komoditas ribawi saja pun tidak boleh. Menjual barang yang belum dimiliki. Jelas? Tapi dia ada logo syariahnya, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Itu bukan urusan saya. Itu urusan yang pasang logo.
Tanya ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum kita sebagai orang tua memberi hadiah kepada guru setiap kenaikan kelas? Apakah kita sebagai orang tua mendapatkan dosa? Masya Allah, betul sekali ada dapat dosa. Rasulullah ancam di dalam neraka. Ar-rashi wal murtashi fin nari. Pemberi riswah, berarti orang tuanya. Guru penerima riswah. Kata Rasulullah, di dalam neraka. Guru rugi 1 dalam neraka saja. Anda rugi 2. Rugi harta, sama-sama dalam neraka. Ya. Ini kerugiannya besar. Udahlah, rugi Anda materi, rugi akhirat dan dunia Anda juga karena perbuatan riswah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon bertanya, apa hukumnya jika saudara kakak menawarkan ingin dibelikan, udah tadi kayaknya ya. Masya Allah. Secara tertulis 2 kali, secara live tadi 1 kali, 3 pertanyaan. Masya Allah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz, keluarga dan seluruh DKM dan seluruh kaum muslimin selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan keberkahan Allah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, nikmatnya berislam. Anda asal seorang muslim. Ya. Miliaran kaum muslimin mendoakan Anda, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Dapat enggak Anda bagian dari doa itu? Iya, ini yang dan seluruh kaum muslimin, 1 miliar lebih kaum muslimin di atas muka bumi ini dapat doa Anda. Kemudian malaikat akan mengatakan kepada yang mendoakan, walaka mithlu dzalik. Engkau juga mendapatkan hal yang sama. Berarti dia mendoakan 1 miliar, dapat doa malaikat 1 miliar. Masya Allah. Maka biasakan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Agar diampuni dosa-dosa mereka. Diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla kepada jalannya yang mulia. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya asuransi kesehatan dan jiwa yang didaftarkan dan biaya perusahaan milik keluarga? Apa saya yang salah ini? Hah? Perasaan saya pisahkan. Iya, saya yang salah ini. Tadi saya taruh di bawah. Mohon maaf Ibu, tadi enggak 3 kali, Ibu cuma 2 kali. 1 surat, 1 interaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita membeli barang harga cash 2 juta, tapi bila barang kredit harga menjadi 2.500.000, 10 kali bayar. Jika telat bayar berapa bulan pun tidak ada denda sama sekali. Apakah ini termasuk riba juga Ustaz? Tidak. Alhamdulillah. Bagus pertanyaannya. Hah? Jelaskan jawabannya, halal, tidak riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, almarhum bapak saya dulu waktu hidup sering meminjamkan uang kepada teman-temannya yang sedang butuh. Namun saat mengembalikan, ayah saya di awal sudah memberikan perjanjian untuk memberikan bunga. Misal yang dipinjam 5 juta, yang dikembalikan 6 juta. Sekarang saat beliau sudah meninggal, apa yang harus kami lakukan dengan harta bapak saya ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda bisa memperkirakan berapa bunganya, keluarkan dari harta warisan, berikan kepada fakir miskin. Bila ada di keluarga yang fakir miskin, berikan ke dia, bukan sebagai warisan, tapi pembersihan harta yang riba. Saya istri bertanya, apakah hukum waris, hukum investasi, jual beli saham? Saya izin kok saya istri. Salah baca. Hukum jual beli saham
bila sahamnya adalah saham perusahaan yang halal. Perusahaan itu tidak ada pinjaman riba, tidak menempatkan dananya di bank riba, bergerak dalam produksi atau trading atau jasa yang dihalalkan syariat. Ini halal. Tapi apa perusahaannya ini? Hah? Wallahu alam. Tidak ada yang halal di dunia ini. Apa perusahaannya? Saya tunjukkan kepada Anda. Sekarang ada namanya securities crowdfunding. Mereka sama seperti kalau IPO itu perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Kalau ini tidak, dia di SCF, Securities Crowdfunding berizin OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan itu ada yang syariah, dan yang syariah bisa menerapkan standar yang bisa murni syariah. Saya dengan teman-teman membuat itu salah satu securities crowdfunding tersebut. Kalau ada perusahaan yang butuh dana untuk proyek, kalau itu namanya kita terbitkan namanya sukuk. Khusus proyek itu berapa nilai proyek kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya barangnya kita belikan, kita jual tidak tunai kepada mereka, kita minta urunan dana daripada investor yang sebelumnya mereka sudah menjadi anggota investor di platform tersebut. Dia berbentuk online. Kalau ada kebutuhan uang, ya, kalau kebutuhan uang, kalau kita kumpulkan uang, kita kasih dia bayar berlebih, namanya riba. Tapi kalau proyek barang tadi gampang jual beli. Jasa gampang jual beli. Kalau kebutuhannya uang, itu bisanya sifatnya adalah saham. Kita musyarakah ikut bergabung di perusahaan mereka. Paham itu? Anda punya perusahaan ingin dikembangkan dari satu lantai umpamanya jadi 3 lantai. Kan butuh biaya, butuh ngisi lantai 2 dan 3 barang. Kalau perusahaan dagang berarti dagang isi barangnya. Kalau jasa kesehatan, jasa pendidikan berarti alat-alat di sananya. Ya. Butuh itu hanya butuh uang, tidak butuh barang. Dia store uang para investor tadi, kebutuhannya umpamanya 10 miliar. Silakan masing-masing ikut, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 500 ribu, ada yang 20 juta. Ikut, kemudian terkumpul dana kita serahkan. Ini, orang-orang ini pemegang saham di perusahaan Anda. Dan untuk perusahaannya bisa kita listingkan, kita beritahukan kepada investor, syaratnya seperti tadi. Perusahaannya bergerak di bidang halal. Kemudian 0 penempatan dananya di bank riba. 0 pinjaman riba. Tapi yang 2 ini repot. Biasanya ada. Kalau ada dan dia ingin minta, kita syaratkan ini urus sendiri dulu. Selesaikanlah pinjaman riba Anda dulu. Kemudian migrasikan, pindahkan dana di bank riba Anda ke bank yang tidak riba. Setelah itu bersih, baru kita beritahukan kepada investor siapa yang ingin ikut. Jelas? Ketika perusahaannya untung, uang Anda naik. Ketika perusahaannya rugi, tentu uang Anda rugi. Itu perusahaannya sehat tidak sehat dilihat dari laporan keuangannya minimal 2 tahun belakangan. Ya. Bisa. Jangan putus asa. Tadi bilang mana ada. Ya kalau di bursa ya mana ada. Karena mana ada itulah makanya kalau dari Dewan Syariah Nasional itu mereka menerapkan masih boleh perusahaan itu dibeli sahamnya kalau pinjaman ribanya 45% kisaran porsinya dari keseluruhan aset perusahaan. Artinya perusahaannya nilainya 100 miliar. Pinjaman ribanya dengan konvensional ada 40 miliar. Itu menurut Dewan Syariah Nasional masih boleh. Ya. Kalau yang menurut lembaga-lembaga internasional ya tidak boleh. Karena
Anda pemegang saham itu artinya pemilik. Iya atau tidak? Pemilik itu artinya mewakilkan kepada pengelola untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Bila mereka berbuat riba, Anda kena dosanya atau tidak? Alhamdulillah. Faham berarti kan ya? Agar Anda tidak terkena dosa, minta dia untuk tidak lakukan itu. Kalau dia tidak mau, jangan beli sahamnya. Paham? Ya. Bukan syariatnya ditolerir dari 0 menjadi ya di bawah 45% masih dikit lah ribanya. Riba sedikit-dikit riba ya akhi. Perang melawan Allah. Baik. Kita lanjut. Ustaz, apakah dinas bekerja di salah satu BUMN seperti Dinas HUB, Jasa Marga, Wika, kontraktor, apakah salah satu termasuk riba? Kebetulan ana salah satu antaranya pekerja. Kalau tidak pun di Anda yang Anda sebut, walau Anda bekerja di umpamanya BUMN yang syariah, tapi Anda di bagian yang mengurus pinjaman riba perusahaan atau BUMN tadi, ya, Anda tetap berdosa. Yang dilihat bukan keseluruhannya karena dia bukan usahanya di bidang riba. Kalau di bagian keuangan sangat rentan terkena dosa riba. Walau dia di perusahaan yang bukan riba. Paham itu? Ini perusahaan yang disebutkan bergerak bidang jasa dan kontraktor kan ya? Kan bukan kontraktor keuangan riba. Tetapi dia usaha di bidang tersebut. Anda di bagian keuangan yang membantu mensupport keuangan, mengajukan pinjaman riba, membayar ribanya, membayar bunga ribanya, menghitung pemasukan dari bunga penempatan dana di bank ribanya. Ini kan berhubungan dengan riba semua, ini tetap berdosa. Wallahu a'lam. Bila tidak ada hubungan dengan riba dan perusahaannya bergerak di bidang yang halal, alhamdulillah nggak ada masalah. Anda namanya di bidang IT yang tidak ada hubungan dengan ribanya, ya, maka alhamdulillah tidak ada masalah, halal. Bagaimana hukumnya bekerja sebagai HL, Human Resource, di PT yang bergerak di bidang hotel, catering, housekeeping, di mana PT tersebut dimiliki sebuah bank konven. Bergerak bidang halal tapi dia milik bank riba. Konsumen utama PT tersebut adalah bank konven di atas. Misalnya untuk penyediaan catering, fasilitas diklat, penginapan, konsumsi termasuk makanan disajikan ke direksi bank tersebut. Ini bagian dari mensupport sebuah usaha yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, bekerjanya hukumnya haram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya membersihkan harta haram yang diinvestasikan di bangunan fisik dan apakah boleh mengambil untuk keuntungannya? Maksudnya apa? Dapat harta haram dari hasil apa ini? Kalau dari hasil bunga riba, ya, kemudian dia buatkan jadi ruko umpamanya, ya, mengambil keuntungannya jelas haram karena uangnya uang haram. Ya. Lalu bagaimana kalau ingin bertobat? Kalau ingin bertobat, itu bisa Anda kelola kepemilikannya menjadi milik sosial kaum muslimin, fakir miskin terutama, dan hasilnya boleh untuk Anda. Kalau itu kepemilikannya sudah Anda pindahkan kepada milik sosial fakir miskin tadi. Bisa dipahami? Baik.
Kalau hasil dari korupsi semuanya tidak halal. Ya, kembalikan kepada pihak yang Anda zalimi tadi. Bila mereka adalah negara, kembalikan ke negara dalam bentuk pembayaran kewajiban pendapatan daerah atau negara yang non pajak. Ada kan ya? Ada, kalau tidak salah nomor rekening itu ada di setiap bank. Penerimaan penerimaan non pajak. Nah, masukkan aja ke sana. Apabila Anda seorang pegawai di toko A menjual barang untuk rekening pribadinya. Apa maksudnya ini? Menjual barang untuk rekening pribadinya. Dia pegawai toko A. Apabila mendapatkan benefit, apakah itu menjadi harta haram dan apa konsekuensinya? Mohon pencerahannya. Apa maksudnya ini? Dia karyawan di toko A, menjual barang untuk rekening pribadinya. Apa maksud rekening pribadinya menjual barang? Kenapa kita tebak-tebak? Ini siapa yang bertanya? Jelaskan. Kalau tidak, baru kita bikin kuis tebak-tebakan. Ada? Ini kan dari Kalau dari bapak-bapak yang bertanya boleh nanti berdiri aja. Kasih mic nanti. Kalau tidak kita lewat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan. Saudara saya titip modal 50 juta setiap ada proyek. Lalu saya belikan sesuai dengan modal tersebut. Harga 5.000 per kilo sama dengan 50 juta per 5.000 sama dengan 10.000. Paham saya. Laku. Lalu dijual dengan harga 6.000. Biaya operasional 250 rupiah per kilo. Net laba berarti maksudnya net ini. Neto belum laba kan ya. 5.750 kilogram. 500 kurang 5.000 modal RP 350.000 profit. 350.000 per kilo profit. Saya memberikan profit 350.000 kali 10.000 sama dengan 7.500.000. Menurut Ustaz, apakah hal seperti ini dibenarkan atau tidak? Benar kalau ini untung. Kalau rugi gimana ngitungnya? Ya. 50 juta tadi dibelikan barang, lalu nggak ada orang beli-beli. Harganya turun, terus tinggal lagi 30 juta. Itu gimana jadinya? Kalau tetap dia yang terima uang nanggung, ini namanya riba pertambahannya. Kalau tetap berarti uangnya turun. Terserahlah, boleh kalau gitu. Tapi saya kira dia tidak mau mungkin. Tapi tanyalah dia, kalau dia mau halal. Izin bertanya Ustaz, saya bekerja di BUMN di bidang konstruksi Ustaz. Dan infonya kalau karyawan digaji dengan meminjam uang di bank, Apakah halal Ustaz gaji saya, Perusahaan yang menggaji karyawan dengan meminjam uang di bank. Halal alhamdulillah. Yang bikin riba kan dia. Uangnya apakah jadi riba? Uangnya tidak riba, kan itu akad pinjaman. Yang riba itu yang perusahaan itu membayar tambahan bunga ke bank tadi. Itu yang ribanya. Yang uang Anda, uang halal yang Anda terima. Sama aja negara kan pinjam uang dari dunia, dari mana-mana, dengan ada pertambahan ribanya. Diberikan untuk fasilitas umum segala macam.
untuk gaji, PSN dan segala macam. Halal apa tidak? Alhamdulillah halal. Kalau nggak halal, repot kita hidup. Memang halal dia. Karena ini dua hal yang berbeda antara akad pinjaman dengan persyaratan bunga riba. Yang haram itu persyaratan bunga riba. Yang pinjamannya halal. Yang melakukan persyaratan kan bukan Anda. Pihak perusahaan, bagian keuangannya. Kecuali kalau dia mengatakan dia di bagian keuangan berarti dia melakukan pinjaman riba. Ini tidak halal gajinya dia juga. Ustaz, apa hukumnya memberikan fee dari keuntungan kepada pemberi kerja? Sedangkan pemberi kerja tidak pernah terlontar minta fee. Tapi ini keinginan perusahaan. Pemberi kerja oknum atau apa maksudnya? Kalau maksudnya adalah perusahaan A memberi kerja kepada perusahaan B, lalu perusahaan B memberikan fee kepada perusahaan A, alhamdulillah boleh. Tapi kalau maksudnya karyawan di perusahaan A ya melakukan transaksi dengan perusahaan B, lalu perusahaan B ingin memaintain agar si karyawan di perusahaan A ini loyal dengan perusahaan B, dikasihnya fee. Ini namanya rishwah dan pemberi dan penerima dalam neraka. Saya kira yang kedua maksudnya ini. Saya kira. Teman Ana bertanya. Nanti dulu teman ya. Yang langsung aja, yang teman nanti dulu. Bagaimana hukum gaji upah yang diperoleh dari pekerjaan yang didapat dengan menggunakan ijazah sertifikat palsu? Jazakallah khairan. Ini nanti tidak kena undang-undang ITE kita ini. Aman? Kalau aman saya sampaikan. Berarti dia ketika tidak memiliki persyaratan, dia masuk dengan menipu. Ya, Rasulullah mengatakan man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan golongan kami. Karena sebetulnya dia tidak ada hak untuk masuk ke situ. Bila sudah terlanjur karena banyak praktek jual beli ijazah ini. Jangan jual beli ijazah yang lebih kecil, lebih ringan yang banyak hampir semua manusia lakukan. Kecuali orang yang bertakwa dan dirahmati Allah, nyontek dalam ujian. Coba tunjuk tangan siapa yang dari SD sampai selesai pendidikannya tidak pernah nyontek saat ujian. Tunjuk tangan. Bukan yang nyontek saya terus tunjuk tangan. Yang tidak pernah nyontek, silakan tunjuk tangan. Ini pertanda bahaya ini, akhwat. Nggak ada yang tunjuk tangan. Dari SD sampai selesai dia kuliah, tidak pernah nyontek. Tunjuk tangan. Astagfirullah. Ini serius. Astagfirullah. Kalau serius, menakutkan ya, kawan. Benar. Ini pertanda bahaya. Kalau negara kita seperti ini, jangan Anda sesali. Jangan Anda sesali. Karena penyebabnya adalah diri kita semuanya. Kayaknya yang batuk itu nggak nyontek itu kayaknya. Ya. Memang lemah kontrol di negara kita. Saya dulu waktu di Libya kuliah di Syariah, itu kalau ada ketahuan sama pengawas ada kertas di saku, walau tidak berhubungan dengan soal ujian, itu diambil, kita disuruh keluar. satu mata kuliah. Dulu waktu kuliah di Riyadh, ada terpampang nama mahasiswa S3, dosen di Fakultas Syariah. Bunyinya bahwa dia melakukan ghish,
Nyontek saat ujian dia ada 1 semester perkuliahan, nyontek. Dicabut status dosennya dan tidak bisa melanjutkan program S3. Itu baru bisa maju negara orang. Kalau negara kita ada yang pernah seperti itu aturan? Bukan aturan, penerapan. Penerapan pernah ada seperti itu. Kalau aturan banyak, bagus-bagus sih. Ada penerapan seperti itu? Kalau tidak ada, maka jangan heran Anda hidup di negara kita dengan kondisi seperti ini. Karena perbaikan dimulai dari pendidikan jiwa. Ya. Pendidikan kedisiplinan, integritas saat dari kecil. Bila di SD dibiasakan anak nyontek, bahkan ada saya di buku Harta Haram saya nukil ada berita waktu itu saya baca di online, suatu sekolah satu anak tidak mau memberi contekan kepada teman-temannya di kelas sehingga nilai di sekolah itu turun. Nilai dulu ada UN ada segala macam itu kan ya, turun nilai sekolah, turun nilai akreditasi sekolah. Itu anak yang nggak mau, anak pintar yang nggak mau ngasih contek dibully oleh pihak gurunya, pihak teman sekolahnya, pihak orang tua murid. Di mana? Terserah antum lah, saya nggak tahu, lupa ingat saya nama daerahnya. Ya, itu kondisi orang di negara kita. Maka ini pertanda kita tidak sedang baik-baik saja. Sedang akan menanti azab Allah, kapan tahu. Agar itu tidak terjadi, biasakan anak-anak Anda pada saat sekarang penilaian akademik, penilaian akhir tahun, penilaian tengah semester, biasakan untuk Anda didik, nak, kamu tidak lulus sekolah bagi ayah tidak ada masalah, tapi jangan kamu mencontek. Karena bila kamu tidak amanah, berarti kamu tidak lulus hidup sebagai manusia. Kamu tidak lulus sekolah, tidak pernah dicabut statusmu dari manusia. Tapi bila dicabut statusmu dari amanah, sehingga menjadi pengkhianat, itu tercabut statusmu sebagai manusia. Yang namanya pengkhianat, apa yang bisa Anda lakukan kepada dia? Anda minta dia bekerja, akan dikhianatinya Anda. Anda minta dia menjaga, akan dikhianatinya Anda. Apapun, dimanapun tempatnya dia tidak bisa, dia akan melakukan apa yang Anda mintakan. Walau Anda bayar dengan uang yang sangat besar sekali. Tentu statusnya sebagai manusia hilang sudah. Lebih amanah terkadang sebagian hewan. Sehingga di negara-negara barat, ya, mereka lebih banyak bergaul dengan hewan anjing karena mereka anggap lebih amanah dari suaminya. Suaminya sering berkhianat, anjingnya tidak. Sehingga dia lebih cinta kepada anjingnya. Lebih sayang kepada anjingnya. Seperti itu, status manusia sudah dicabut. Jelas, itu dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah kita masing-masing. Jangan pernah Anda mengharapkan, menginginkan kepada anak Anda lulus nilai yang tinggi, jangan. Tidak ada gunanya. Walaupun ijazahnya bagus, terima di PTN A, sekolah favorit B, tapi dia bukan manusia lagi. Jelas ya, ikhwan? Kenapa ada sertifikat ijazah palsu tadi itu ya? Haram ini, termasuk syahadatuz zur. Syahadatuz zur. Persaksian palsu. Karena berijazah mengatakan kami sekolah lembaga ini menyatakan benar ini sekolah di sini dan mendapatkan nilai sekian. Ternyata kan tidak ada. Itu kan persaksian palsu. Dengan persaksian palsu tadi dia bekerja. Hartanya haram semuanya, gajinya. Ya. Allahu a'lam. Ustaz,
Saya adalah istri dari salah satu pejabat pemerintah. Saya ingin bertanya, halalkah gaji dan tunjangan yang selama ini saya terima, gaji yang suami saya terima, apakah itu halal karena berasal dari pajak? Terima kasih Ustaz. Asal suami Anda bukan dipajaknya, ya, dia bekerja memberikan fasilitas umum, manfaat bagi rakyat Indonesia sehingga terbantu hidup dengan baik. Terbayang oleh Anda kalau ASN semuanya bubar hari ini. Besok antum bisa hidup? Bisa hidup enggak besok? Guru udah nggak ada, mau jadi guru. Dokter pemerintahan nggak ada, dokter. Kemudian tidak ada dishub, tidak ada polisi lalu lintas. Anda bisa jalan. Keluar rumah pun nggak berani karena dibegal Anda keluar rumah. Karena polisi udah bilang kami ASN, kami aparatur negara tidak mau lagi bekerja. Tidak ada masalah, selagi bukan di bagian yang haram. Afwan Ustaz, apakah hukum perlombaan berhadiah selain memanah, berkuda, dan pacu unta? Seperti sepak bola, basket, kemudian sains, puisi, dan sejenisnya. Sepak bola, basket, perlombaan yang dapat hadiah hukumnya haram. Walaupun hadiahnya dari pihak ketiga. Kalau perlombaan sains, bila sainsnya berkaitan dengan hal yang penting dalam hidup, ya, ini disamakan dengan pacu kuda dan pacu unta. Mana lebih penting Anda menguasai berkendara unta dengan sains? Mana lebih penting? Sama pentingnya kali ya. Tapi wallahu a'lam. Ya, kita lihat sekarang dengan sains dia bisa buat sebuah alat baik penghancur musuh atau alat penyelamat manusia. Kalau dengan berkuda, dia yang bisa menghancurkan musuh. Mana besar dan efek penghancur musuh dengan alat penghancur massal yang dibuat dengan sains dengan berkuda satu orang. Mana dampaknya lebih besar kepada musuh? Sains kan ya. Ya, maka ini bisa disamakan bila sainsnya yang berguna. Karena sains yang nggak berguna juga banyak. Kalau ditanyakan umpamanya, berapa planet yang ada di galaksi kita? Itu ada gunanya? Ada gunanya. Dalam hidup Anda ada gunanya enggak? Nggak ada. Anda kalau ke pasar pernah ditanya sama ibu yang belanja, boleh Pak belanja sayur satu ikat tapi pinnya berapa? Sebutkan nama planet yang terdekat dengan Jupiter. Pernah hidup begitu? Nggak ada. Artinya Anda tahu tidak menambah manfaat hidup di dunia, tidak tahu pun tidak ada yang rugi hidup Anda. Itu kan menghabiskan waktu. Jelas? Wallahu a'lam. Kalau harta haram itu datangnya dari teman yang join usaha dengan kita, gimana hukumnya Ustaz untuk dunia dan akhirat? Kalau kita tahu hartanya murni haram, kalau haram atas tindakan kejahatan, tentu akan berurusan dengan legal negara. Dan itu membuat hidup susah Anda di dunia. Dan dengan akhirat Anda, tentu harta Anda akan bercampur dengan harta yang haram dia. Sama-sama berkembang. Maka syaratkanlah kalau Anda ingin ajak teman untuk ikut di usaha Anda syaratkan bahwa harta ini legal secara negara dan tidak dari pinjaman riba, tidak dari ini, tidak dari itu, tidak dari harta warisan yang belum dibagi, dan seterusnya. Bila dia tanda tanganin, silahkan. Sebelum terakhir, satu, Ustaz izin bertanya apa hukum afiliasi marketing online? Kira-kira seperti maklar penjualan barang.
Cara kerjanya kita menyebarkan link yang nantinya akan mengadakan langsung ini ke lapak jualan penjual. Bisa jadi ke web atau lapak e-commerce. Kita akan mendapatkan komisi apabila terjadi penjualan. Bila barangnya yang dijual dengan dengan iklannya yang halal, tidak ada iklan yang haram, boleh Anda melakukan marketing tersebut dan halal mendapatkan fee-nya. Yang terakhir, bagaimana hukumnya menyewakan atap masjid untuk menara telekomunikasi? Uang sewa seluruhnya untuk kas masjid. Kedua, bagaimana hukumnya perlengkapan masjid yang sudah tidak terpakai dihibahkan ke mushola lain? Yang kedua itu betul. Yang pertama menyewakan atap masjid untuk telekomunikasi. Masjid dibangun oleh Allah bukan untuk telekomunikasi kepada manusia, itu untuk telekomunikasi hanya kepada Allah. Ya. Maka menyewakan untuk telekomunikasi di masjid termasuk suatu hal yang tidak dihalalkan dalam syariat. Jelas? Allah Ta'ala a'lam. Yang terakhir sekali, tadi belum terakhir sekali. Apa hukumnya petugas keamanan yang bekerja di perusahaan yang ada produk atau sumber nggak halalnya? Misalkan ada khamernya dan sebagian ada produk halalnya juga. Berarti gajinya sebagian tidak halal, sebagian halal juga. Tentu tidak ada orang yang mau bekerja seperti ini. Orang mau bekerjanya seluruhnya, bonusnya, tunjangannya halal. Alhamdulillah. Fadhal Ustaz. Cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.